Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di tempat pembuangan akhir sampah di Ploso Jenar, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang terbakar. Peristiwa tersebut terjadi saat cuaca panas tinggi dan tiupan angin kencang, serta banyaknya material sampah plastik membuat petugas damkar sulit memadamkan api. Kebakaran yang diduga akibat korek api bekas yang meledak dari antara tumpukan sampah. Kemungkinan itu api dari ledakan korek api. Oh gitu Pak ya? Soalnya ketika alat sedang laut, itu api dari atas tiba-tiba membesar gitu. Membesar Pak? Iya. Sehingga di sini kami berusaha memadamkan api. Untuk penyebabnya sampai saat ini kita belum bisa memberikan keterangan karena masih kita keterangan dari yang lain. Ya. Alhamdulillah sampai tadi tidak ada korban jiwa karena kondisi tadi sudah diketahui lebih awal. Hingga kini petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api di sebagian sampah yang menumpuk agar tidak merambat ke tumpukan sampah lainnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa Indosiar kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Camar Henda dan berikut berita pilihan siang ini. Pimpinan negara tamu undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran mulai tiba di Indonesia. Istana siap menyambut Presiden baru Prabowo Subianto. Meski harga pangan di sejumlah pasar di daerah Jakarta terpantau stabil, namun daya beli masyarakat menurun. Pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan sejumlah kepala negara akan hadir dan menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gibran Raka Buming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024. Sesuai dengan jadwal, para pimpinan negara tersebut tiba di tanah air mulai Jumat kemarin. MPR RI akan menggelar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka di Gedung MPR Senayan, Jakarta pada tanggal 20 Oktober mendatang. Pelantikan tersebut akan dihadiri oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan DPD RI yang berjumlah 732, serta tamu undangan kenegaraan dari negara lain, dengan total undangan sekitar 1.100 undangan yang akan memasuki ruang sidang paripurna. Berbagai persiapan pun telah dilakukan, termasuk melakukan gladi kotor, penjemputan dan penyambutan tamu VVIP, hingga persiapan keamanan. Menurut Kaset Pres Heru Budi, para tamu negara ini akan hadir ke Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Soekarno-Hatta. Oh, kan ada putusan PBB ya. Jadi kepala negara 20 plus 1 di kawasan Eropa, jumlah perwakilan utusan khusus kepala negara 13. Nanti kami update. Selain itu, ada 60 unit mobil mewah akan digunakan sebagai kendaraan resmi kepala negara, kepala pemerintahan dan tamu negara pada saat pelantikan Presiden RI dan wakilnya. Selain untuk kebutuhan akomodasi di hari pelantikan, kendaraan tersebut juga akan digunakan selama acara kenegaraan berlangsung mulai tanggal 19 hingga 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pimpinan negara tamu undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran mulai tiba di Indonesia dan pagi ini Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, langsung disambut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Kedatangan Denis juga disambut secara kenegaraan oleh para pasukan TNI. Bendera Rusia dan Indonesia dikibarkan secara berdampingan. Usai prosesi penyambutan, Denis langsung menaiki mobil dan meninggalkan lokasi. Sebelumnya, mantan Presiden Jerman Christian Wulff telah tiba lebih dahulu melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat sore. Kedatangan perwakilan Jerman tersebut disambut hangat Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Wulff dijadwalkan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Diketahui sebanyak 18 kepala negara direncanakan tiba di Jakarta hari ini melalui dua bandara, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden esok hari, sejumlah tamu negara mulai berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada rekan kami, ada Zul Hilmi di sana. Hilmi, bagaimanakah pantauan di sana dan siapa saja tamu negara yang sudah nampak tiba di Bandara Suta? Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini kami masih memantau kedatangan dari tamu-tamu negara sahabat yang akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober esok. Dan untuk saat ini jika kami bisa menggambarkan begitu, pengamanan di Terminal 3 VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini sangat ketat begitu Camar. Itu terlihat ketika kami saat memasuki kawasan Bandara Soekarno-Hatta ini sudah ada penjagaan dari personil kepolisian. Kemudian ketika kami tiba di Terminal 3 VVIP Bandara Soekarno-Hatta ini sudah banyak sekali personil dari TNI dan juga Polri yang berjaga khusus untuk mengamankan kedatangan dari tamu-tamu negara sahabat untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober esok. Dan untuk terdekat begitu, nanti akan ada kedatangan dari delegasi negara sahabat yakni dari Laos yang dijadwalkan akan tiba pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti juga akan disusul oleh kedatangan dari delegasi Vietnam pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga dari delegasi negara Vanuatu pada 13.15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini pun kami masih memantau begitu Camar dan juga pemirsa bagaimana menjelang kedatangan delegasi dari negara Laos yang dijadwalkan akan tiba pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Dan memang sejak pagi tadi Bandara Soekarno-Hatta ini sudah disibukkan dengan kedatangan dari tamu-tamu negara sahabat, yang mana tadi pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat delegasi dari Rusia yakni Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov ini telah tiba dari Rusia dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini sekitar pukul 6.30. Tadi kedatangan Denis Manturov ini langsung disambut oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni Bintang Puspayoga. Kemudian juga ada sambutan dari pasukan kordon atau pasukan kehormatan dan juga ada satuan musik yang memang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan dari tamu-tamu negara ini. Dan tadi Denis Manturov tiba pukul 6.30 dan langsung menuju ke Jakarta untuk beristirahat sebelum esok akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dan memang Bandara Soekarno-Hatta ini menjadi salah satu bandara selain dari Bandara Halim Perdana Kusuma yang akan menyambut dari kedatangan tamu-tamu negara. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Sekretariat Presiden kemarin, Heru Budi, mengatakan ada sekitar 20 perwakilan negara sahabat yang nantinya akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dan kami akan terus mengabarkan bagaimana nantinya kedatangan dari delegasi negara-negara sahabat untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden esok. Camar. Ya, Hilmi, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan apakah akan ada pertemuan khusus pada hari ini ataupun pada malam hari ketika mereka ini sudah, para delegasi negara sudah berkumpul?
Ya, memang untuk saat ini kami masih belum mendapatkan informasi detail seperti apa jadwal dari tamu-tamu negara yang hadir pada hari ini. Namun jika kita melihat dari kedatangan Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri Rusia yang tiba pagi tadi, ini diperkirakan langsung menuju ke Jakarta untuk langsung beristirahat sebelum nantinya akan menghadiri pelantikan pada 20 Oktober esok. Dan untuk saat ini pun kami masih menunggu apakah selanjutnya tamu-tamu negara ini akan melakukan pertemuan begitu dengan pejabat-pejabat tinggi negara ataupun hanya beristirahat sebelum akhirnya besok menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden. Camar. Baik, terima kasih atas laporannya Muhammad Zulhilmi dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebanyak 115.000 personil gabungan akan disebar di beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu kenegaraan. Jelang pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, TNI Polri menggelar apel gelar pasukan di lapangan Silang Monas, Jakarta pada Jumat pagi. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Bianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apel gelar pasukan diikuti oleh ribuan pasukan TNI Polri yang akan melakukan pengamanan tamu VVIP dan VIP saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sebanyak 100.000 personel TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara diterjunkan dalam operasi pengamanan. Sementara itu 15.000 personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta. Saya telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden. Jumlah personil dari TNI 100.000. Kita mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah terutama khususnya di Jakarta. Total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000 karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan, tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung. Operasi pengamanan TNI Polri telah dimulai sejak 17 Oktober dan akan dilakukan hingga tanggal 23 Oktober 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober besok, Istana menggelar gladi kotor untuk alur penerimaan tamu-tamu kenegaraan di Kompleks Istana Jakarta. Digelar Rabu pagi dan diikuti jajaran protokoler, Pas Pampres mulai melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober besok. Sejauh ini, rencana rute yang akan dilalui yaitu rombongan kendaraan tamu negara masuk melalui pintu Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, lalu keluar melalui pintu Veteran 3, kemudian parkir di kawasan Monas. Sebaliknya, rombongan kendaraan akan kembali masuk melalui pintu Veteran 3 untuk menjemput para tamu kenegaraan usai acara. Kedatangan tamu negara ke Istana Jakarta untuk menghadiri rangkaian acara pasca pelantikan Presiden terpilih atau pisah sambut. Gedung MPR DPR RI terus bersiap sebagai tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sekretariat MPR RI menyebut persiapan acara pelantikan telah rampung.
MPR RI telah merampungkan persiapan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Minggu 20 Oktober 2024. Mulai dari penjemputan serta penyambutan tamu dan kepala negara, prosesi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden hingga keamanan. Perlengkapan acara seperti layar besar dan dekorasi juga telah tersedia. Rencananya akan ada 1.200 tamu undangan yang akan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Nah, ini artinya kita akan berubah dan besok adalah tanggal 19 Oktober jam 10 pagi kita akan mengadakan gladi bersih. Gladi bersih dengan semuanya sudah mungkin ruangan VIP 2, terus dengan dekorasi yang sudah mulai terlihat. Nah, itu yang akan kami lakukan dan beberapa perubahan yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ada beberapa perubahan yang dilihat tadi kurang pas. Jadi itu akan kita sesuaikan kembali untuk gladi bersih besok. Acara tanggal 20 itu akan dilaksanakan jam 10. Insya Allah ya, doain ya. Gitu kan. Semoga bisa terlaksana pas jam 10. Karena kita berharap dari tamu undangan, terutama anggota dan tamu-tamu lainnya itu jam 7 atau terakhir itu jam 8 sudah ada di gedung MPR dan sudah memasuki ruang paripurna. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kami sudah terhubung dengan Irfan Hardiansyah yang kini berada di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat siang Irfan, bagaimanakah situasi di sana? Apakah ada agenda khusus di rumah Prabowo jelang pelantikannya? Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi saat ini dari tempat kami melaporkan saat ini yakni di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan ini terlihat belum adanya aktivitas secara khusus dan juga terpantau masih sepi. Dan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 pada esok hari, ini di kediaman Prabowo Subianto sendiri tidak terlihat adanya penjagaan secara khusus. Dan untuk pelantikan pada esok hari ini rencananya Prabowo Subianto akan berangkat dari Kertanegara menuju ke gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan Prabowo ini tidak sendiri, melainkan pada esok hari Prabowo akan ditemani oleh wakilnya yakni Gibran Rakabuming Raka. Dan rencananya Gibran akan berangkat dari kediamannya terlebih dahulu di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, kemudian melakukan perjalanan ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan nantinya Prabowo beserta Gibran ini akan bersama-sama berangkat ke gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan untuk hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi secara pasti terkait jam keberangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto beserta Gibran Rakabuming Raka pada pelantikan pada esok hari. Dan memang untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, kami para awak media masih terus memantau pergerakan di kediaman Prabowo Subianto. Namun sejak pagi tadi ini kami melihat tidak ada pergerakan secara khusus ataupun aktivitas yang berarti di tempat kediaman Prabowo Subianto. Camar. Baik, terima kasih rekan Irfan atas laporannya langsung dari kawasan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kediaman Prabowo, selamat bertugas kembali, salam sehat. Pemirsa, menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, pesta rakyat akan digelar sepanjang jalan arteri, mulai dari Semanggi hingga Istana Merdeka. Terdapat 7 lokasi hiburan yang dinamakan Panggung Indonesia. Dalam rangka menyambut peresmian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober mendatang, rencananya pesta rakyat akan digelar di sepanjang ruas jalan arteri di Jakarta, mulai dari Jalan Semanggi hingga Istana Merdeka. Terdapat 7 lokasi acara hiburan yang diberi nama Panggung Indonesia, dengan masing-masing panggung ini menampilkan atau merepresentasikan
masing-masing pulau besar di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Salah satunya di Jalan Sudirman, tempat kami melaporkan saat ini, yang merepresentasikan Pulau Sumatera dan nantinya akan menampilkan berbagai artis ternama Indonesia seperti Kotak Band dan juga Melody Band. Dari pantauan kami saat ini, pemirsa, panggung Sumatera masih belum 100% selesai dan masih dalam tahap pembangunan, serta kami juga tidak melihat adanya pengamanan yang cukup ketat begitu, dan kami tidak melihat adanya ornamen-ornamen tertentu yang dipasang. Rencananya setelah resmi dilantik, Prabowo Gibran dijadwalkan akan menghampiri satu persatu panggung rakyat di sepanjang Jalan Sudirman hingga Istana Merdeka untuk langsung menyapa masyarakat pertama kalinya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian sebanyak 6.757 personil gabungan akan disiagakan untuk mengamankan rangkaian kegiatan saat pelantikan tersebut. Kemudian bagi masyarakat yang ingin mengikuti rangkaian acara ini, dari pihak kepolisian menghimbau agar masyarakat menggunakan kendaraan umum seperti LRT, MRT, dan juga Transjakarta demi kelancaran berlangsungnya acara. Pihak kepolisian juga menghimbau agar masyarakat tidak parkir sembarangan karena pihak keamanan sudah menyediakan sejumlah kantong parkir, diantaranya terletak di Senayan, Irti, dan juga gedung-gedung di sekitar Jalan Sudirman Tamrin. Sementara untuk pengalihan arus lalu lintas, Dirlantas Polda Metro Jaya yakni Kombes Latif Usman mengatakan bahwa untuk arus lalu lintas ini masih diberlakukan secara situasional. Dari Jakarta, Giselia Nur Rahmadi Astriawan, iNews melaporkan. Sebanyak 109 tokoh telah dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. Mereka pun telah menjalani pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil ratusan tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta pada 14 dan 15 Oktober 2024. Para tokoh ini dipanggil untuk menjadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. 109 tokoh yang telah dipanggil kemudian berkumpul di kediaman Prabowo di Hambalang pada 16 Oktober 2024. Sebagai calon menteri, mereka mendapat pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jika melihat jumlah tokoh tersebut, jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan lebih banyak dibandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan beredar kabar Kabinet Prabowo Gibran akan diisi oleh lebih dari 44 kementerian dan 59 wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tak menampik mengenai kabinet gemuk di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kabinet gemuk sebagian hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Namun jika dibandingkan dengan negara yang populasinya lebih banyak dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Cina, jumlah kementerian di Indonesia lebih banyak. Amerika dengan jumlah penduduk 364 juta hanya diisi oleh 15 setingkat menteri. Adapun Cina dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar diisi oleh 21 kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah artis dan band papan atas akan memeriahkan acara Pesta Rakyat Pelantikan Prabowo Gibran. Sesaat lagi tetaplah di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang bersama saya Camar Haenda. Sejumlah artis dan band papan atas akan memeriahkan acara Pesta Rakyat Pelantikan Prabowo Gibran pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Setidaknya ada 7 panggung pesta rakyat yang tersebar di seluruh titik di Jakarta. Di mana sajakah titik-titiknya? Berikut liputannya untuk Anda. Pesta Rakyat Pelantikan Prabowo Gibran akan digelar dan berlangsung dari Minggu pagi hingga sore hari. Pesta Rakyat tersebut terdiri dari 7 panggung di sepanjang Jalan Sudirman hingga Istana Merdeka. Hiburan ini terbagi menjadi 3 sesi, yaitu pada pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, siang hari pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sore hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Panggung hiburan Pesta Rakyat akan dimeriahkan penampilan sejumlah artis tanah air ternama seperti J-Rock, Ada Band, Gopinda, Kotak, Nela Karisma, Wali Band, Ran, dan masih banyak lagi. Dalam acara itu rencananya Prabowo Gibran usai pelantikan akan hadir di tengah-tengah panggung bersama rakyat. Acaranya adalah Pesta Rakyat,
dari sepanjang jalan Semanggi, Sudirman sampai ke Istana Monas. Dan di sepanjang jalan itu akan ada makan dari UMKM gratis dan sambil ada pesta rakyat dan beberapa panggung-panggung. Selain panggung di sepanjang jalan tersebut akan ada makanan dari UMKM kaki lima di pinggir-pinggir jalan yang bisa dinikmati secara gratis serta pembagian door prize. Untuk memperlancar acara kegiatan Car Free Day ditiadakan, karena lokasi yang biasa digunakan untuk Car Free Day akan digunakan untuk panggung pesta rakyat. Dan bagi Anda yang hendak mengikuti gelaran pesta rakyat ini, dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum seperti MRT, Transjakarta, serta LRT untuk menghindari kemacetan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solahuddin, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Istana menyambut Presiden baru Prabowo Subianto dengan siap. Berbagai cara penyambutan dilakukan, termasuk pelepasan Presiden Joko Widodo saat purna tugas dan kembali ke Solo. Persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan. Gladi bersih telah dilakukan yang diikuti jajaran protokoler dan pas pampres. Mereka melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober mendatang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar acara makan siang bersama-sama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Presiden Jokowi juga mengemasi barang-barangnya dari istana dan kediamannya. Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota kabinet, dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama. Ya, masa jabatan biasanya identik dengan beberes gitu. Barang-barang Presiden yang di sini itu sudah dilakukan atau? Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, ya. Jadi Bapak Presiden sudah berkemas. Jadi, seperti teman-teman juga ketahui dan juga sampaikan oleh Bapak Presiden, ya kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, baik itu di istana maupun di kediaman di Bogor. Pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Jokowi juga akan langsung pindah dari istana dan kembali ke Solo, Jawa Tengah. Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti Wapres dan mantan presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan dan itu sudah disiapkan. Dan yang kedua adalah mengenai skenario kembali ke Solo, itu intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario ya. Apakah beliau akan berkenan melalui darat ataukah melalui udara, pesawat komersilnya seperti apa, nanti akan diupdate pada teman-teman. Kementerian Sekretariat Negara telah mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan Jokowi kembali ke Solo. Kendaraan itu berjenis minibus dan akan digunakan jika Jokowi berkenan kembali ke Solo melalui jalur darat. Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Gelaran acara jamuan siang ini menjadi acara terakhir pertemuan Presiden dan Menteri Kabinet Jokowi sebelum pelantikan 20 Oktober 2024. Menjelang pelantikan Prabowo Gibran, Presiden RI Joko Widodo mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Terpantau Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko Koperasi UKM Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala KSP Muldoko, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenkyu Thomas Diwandono hingga Menkominfo Budi Aris Setiadi terlihat memasuki kawasan istana. Acara jamuan makan siang ini menjadi gelaran terakhir antara Presiden RI Joko Widodo bersama para menteri sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober mendatang.
Wah ya terima kasih lah, ini saya mau berpisah dan pamitan sama Pak Jokowi. Luar biasa, tanpa dukungan beliau saya nggak akan bisa melakukan begitu banyak transformasi dari kurikulum, kampus merdeka, karena asesmen nasional nggak mungkin tanpa dukungan Pak Jokowi. Jadi Gelaran santap siang bersama ini dilakukan dengan suasana santai dalam menutup masa kepemimpinan Jokowi di era 2019 hingga 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dias Triawan, iNews melaporkan. Di sisi lain, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia membuat pesanan figura dan foto Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di pasaran meningkat. Di Pasar Belauran Kota Surabaya, pedagang bisa menjual 100 pasang foto beserta dengan figura dalam satu hari. Meskipun foto yang dicetak belum resmi dari Sekretaris Negara. Belum juga dilantik, foto bergambar Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka sudah mulai diburu. Padahal pelantikan Presiden baru akan dilakukan tanggal 20 Oktober mendatang dan foto yang dicetak belum resmi dari Sekretaris Negara. Di Pasar Belauran Surabaya, sejumlah kios terlihat sudah memajang foto Presiden dan Wakil Presiden dengan berbagai ukuran. Menurut salah satu penjual, permintaan foto Prabowo Gibran sudah mulai ada sejak KPU menetapkan keduanya sebagai pemenang dalam Pilpres 2024. Namun jelang pelantikan ini penjualannya meningkat tajam. Bahkan dalam sebulan terakhir, rata-rata pedagang menerima pesanan hingga ratusan pasang yang kebanyakan datang dari luar Jawa. Berapa Pak rata-rata pembelian dari luar pulau Pak? Berapa banyak? Rata untuk musim jelang pelantikan ini Pak? Musim ini menjelang pelantikan ini sekitar antara 60 sampai 100 ton. Omset kurang lebih 100 juta. Omset total 150 juta ya. Lebih lanjut, Muhammad Safi menjelaskan tidak ada kenaikan harga foto jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk ukuran A4 dijual seharga Rp70.000 per pasang dan ukuran besar dijual Rp150.000 per pasangnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan meningkatnya penjualan figura dan foto Presiden terpilih Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Dilami Aulia yang kini berada di Pasar Baru Jakarta Pusat. Selamat siang Dilami, apakah banyak warga berburu figura dan foto Prabowo dan Gibran di sana? Ya, selamat siang Syamar dan juga pemirsa. H-1 menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024. Ini sejumlah pembeli yang membeli foto Prabowo Gibran di Pasar Baru Jakarta Pusat tak henti-hentinya silih berganti dari pagi hari tadi. Bahkan penjual mengatakan bahwa omsetnya kini naik 2 kali lipat. Dan untuk perharinya dapat terjual 100 pieces. Jadi kalau misalnya kita akumulasikan, seminggu ini juga bisa menjual 700 hingga 1.000 pieces untuk foto dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Untuk pembelinya sendiri bukan hanya dari Jakarta saja, melainkan juga dari luar Jakarta. Ada tadi juga yang dari Bandung, kemudian juga ada dari Bogor, begitu ya. Memang sengaja untuk berburu foto untuk nantinya dipajang, baik itu di instansi perkantoran, di sekolah, ataupun di pemerintahan, begitu ya. Karena memang untuk foto dari bingkai ini sudah akan ditempatkan begitu ya di sekolah-sekolah, karena untuk menghormati dari masa kepemimpinan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka selama 5 tahun yang akan datang nanti, yakni pada periode 2024 hingga 2029. Tadi saya sempat berbincang kepada para pedagang begitu ya, ukuran apa saja sih yang paling menarik atau paling banyak dibeli oleh pembeli, yakni di ukuran 25 kali 35 cm dengan harga Rp90.000. Tak heran memang untuk harganya yang cukup murah dan terjangkau ini banyak sekali masyarakat yang berdatangan begitu ya, membeli bukan hanya 1-2 pieces, melainkan ada yang 50 pieces, ada yang 60 pieces untuk dipajangkan begitu ya, baik itu tadi di sekolah, di instansi perkantoran ataupun pemerintahan begitu, Camar. Dan juga kita bisa melihat bahwa
memang antusiasme dari masyarakat sendiri terkait dengan pergantian dari presiden ini sangatlah luar biasa, terasa euforianya, terutama nanti para pedagang sendiri memprediksi begitu ya, nanti setelah pelantikan di 20 Oktober makin banyak orderan yang akan terus bergulir dan banyak juga pembeli yang akan terus membeli untuk foto dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Camar. Baik, terima kasih atas informasinya. Dilami Aulia melaporkan langsung dari kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir hanya dalam hitungan hari, tepatnya pada 20 Oktober 2024 esok hari. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun. Lantas berapa jumlah nominal uang pensiun dan fasilitas apa saja yang didapat oleh Jokowi? Berikut liputannya untuk Anda. Masa pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir hanya dalam hitungan hari, tepatnya pada 20 Oktober 2024. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun. Aturan terkait pemberian uang pensiun kepada Presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan, administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta bekas Presiden dan Wakil Presiden. Disebutkan bahwa mantan Presiden berhak menerima uang pensiun yang ditentukan berdasarkan masa jabatan dan gaji pokok saat menjabat. Tujuan dari ketentuan ini adalah memberikan penghargaan kepada pejabat negara atas pengabdian mereka, serta memastikan bahwa mereka memiliki jaminan finansial setelah masa jabatannya berakhir. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa gaji pokok Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebesar 6 kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya. Yang berarti gaji pokok Presiden Jokowi saat ini adalah 6 kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lain. Gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini adalah Rp5.040.000. Artinya gaji Presiden saat ini adalah Rp30.240.000 per bulannya. Angka itu pula yang akan didapat Jokowi setelah ia resmi pensiun dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Namun uang pensiun tersebut dapat meningkat seiring dengan kenaikan gaji pokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain uang senilai Rp30.240.000 per bulan, setelah pensiun, Jokowi juga akan tetap mendapatkan fasilitas lain seperti kendaraan dinas yang dilengkapi dengan sopir, serta layanan pengamanan khusus dari Pas Pampres. Ada pula jaminan kesehatan dan biaya rumah tangga, serta rumah yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo sebentar lagi akan memasuki masa pensiunnya. Meski tak menjabat sebagai presiden, namun Jokowi akan tetap mendapatkan fasilitas negara. Salah satunya adalah mobil mewah yang akan mengantarkannya pulang ke Solo. Istana Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menyiapkan mobil mewah bernomor polisi AD1 JKW berwarna hitam untuk Presiden Joko Widodo memasuki purna tugas. Mobil yang dilengkapi dengan supir pribadi ini dipersiapkan untuk transportasi Jokowi jika nantinya memilih pulang ke Solo melalui jalur darat. Sementara untuk skenario kepulangan Jokowi via jalur udara, pihak Seknek juga telah mempersiapkan pesawat komersil untuk membawa Jokowi pulang via Halim Perdana Kusuma. Dan mobil tersebut akan mengantarkan Jokowi sampai bandara. Adapun mobil yang disediakan oleh istana ini tergolong MPV Premium, model terbaru buatan pabrikan Jepang. Di pasaran mobil ini dibanderol mulai 1,4 hingga yang termahal 1,7 miliar rupiah. Selain itu, negara akan memberikan fasilitas pengawalan Pas Pampres kepada Presiden Jokowi beserta keluarga sepanjang perjalanan pulang ke Solo. Dari Jakarta, Ismalia Bagus Prastia Adi, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang purna tugas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar acara perpisahan dengan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Kamis kemarin. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
Acara perpisahan digelar di Auditorium Setwapres Jalan Kebon Siri, Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama istri Wuri Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan pejabat dan pegawai Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam acara ini, pegawai diberi kesempatan untuk menampilkan dan lagu sebagai penghormatan. Di acara ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta media untuk tidak memoles dirinya, sebab menurut Ma'ruf Amin, hal yang dilebih-lebihkan tidak baik, apalagi membranding diri dengan kebohongan. Boleh dikomentarin ya? Banyak ya. Ya, jadi yang sebenarnya saya itu cuman segi ini terus dilebih-lebihkan, itu jangan. Itu namanya membuat kebohongan, iftira. Apa namanya lah, apa personal branding, apalah pokoknya saya tidak tahu. Artinya apa adanya saja. Saya senang sekali karena kita bisa menyajikan apa yang kita bisa dan kita tidak usah khawatir kalau kita tidak bilang kenapa tidak begini, tidak begini. Ya memang kalau memang tidak bisa itu ya seperti itu. Ya tidak perlu kita mengatakan wah sesuatu yang melebihi keadaan. Rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Meski belum diketahui kapan pertemuan terjadi, namun diyakini pertemuan berlangsung sebelum pelantikan presiden. Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra mengungkapkan kepastian pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Muzani menyatakan pertemuan akan terjadi sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober 2024. Bisa saja pertemuan dilangsungkan esok hari. Ke Bu Mega dan Pak Budiono kapan, Pak Muzani? Insya Allah. Harinya? Nanti pada waktunya udah talk chair saya kasih tahu ke kawan-kawan. Ya. Kira-kira kapan sih Pak? Ya sebelum tanggal 20. Ya. Ini kan tinggal 4 hari. Tinggal 3 hari ya. Ya pokoknya pada waktunya saya kasih tahu. Besok ya Pak? Insya Allah. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Prabowo selalu siap bertemu dengan Megawati kapan saja karena sudah menunggu selama 2 tahun. Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Terserah Ibu. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Namun hingga kini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Sebelum pertemuan Prabowo Megawati terwujud, Puan mengucapkan selamat ulang tahun ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Seperti yang ramai diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setiabudi resmi dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta. Presiden Joko Widodo menunjuk Teguh Setiabudi sebagai pejabat Gubernur Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi dilantik sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan pejabat sebelumnya, Heru Budi Hartono. Setelah terima jabatan ini dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 125P tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta. Dalam keputusan Presiden tersebut, Heru Budi Hartono diberhentikan secara hormat sebagai PJ Gubernur Jakarta dan digantikan oleh Teguh Setiabudi. Kami tidak meragukan Pak Teguh akan mampu
tapi tentunya perlu koordinasi dengan Pak Heru terus-menerus. Nah, tadi saya sudah sampaikan agenda yang harus dikerjakan adalah mendukung berlangsungnya proses handing over pemerintahan nasional ya, pemimpinan pemerintahan nasional tanggal 20 Oktober dan seterusnya, dan kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler pemerintahan provinsi tetap berjalan. Selain melanjutkan apa yang sudah ada tugas-tugas yang di depan mata, yakni bagaimana ikut mensukseskan terkait dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang insya Allah akan dilaksanakan pada minggu depan. Kemudian juga terkait dengan program-program, pastinya kami juga mencermati berbagai program yang ada, apa yang sudah baik di zaman PJ sebelumnya Bapak Heru, pastinya kami akan lanjutkan. Apa-apa yang kurang, mari sama-sama kita perbaiki. Teguh mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di DPRD Jakarta untuk menjadi PJ Gubernur Jakarta. Terdapat 8 fraksi DPRD yang mengusulkan Teguh, yakni PKS, Gerindra, Golkar, PKB, P3, PAN, Demokrat, Perindo, PSI, dan juga Nasdem. Teguh menyingkirkan calon lainnya, yakni PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan PLT Sekjen Kemendagri Tom Sitohir. Dari Jakarta, Hadisti Arifah Abdul Rosid, iNews melaporkan. Meski harga pangan di sejumlah pasar di daerah Jakarta terpantau stabil, namun daya beli masyarakat menurun. Informasinya selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindosiang. Terima kasih, Anda masih di Sindosiang. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke Pasar Jangkrik Matraman, Jakarta Timur. Rano Karno mendengarkan keluhan pedagang pasar tentang keterbatasan lahan Pasar Jangkrik. Tiba di Pasar Jangkrik, Jakarta Timur, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno langsung menyapa pengunjung dan pedagang. Mereka antusias menyambut Rano Karno dan mengajak foto bersama. Dalam kunjungan ini, Rano mendapat keluhan dari pedagang tentang keterbatasan lahan. Rano juga berencana merevitalisasi Pasar Jangkrik dengan program andalannya jika ia mendapat amanah sebagai wakil gubernur Jakarta nanti. Artinya begini, saya tahu nih Pasar Jangkrik udah lama gitu. Memang kalau kita lihat, kalau kita mau, misal kita mau revitalisasi agak sulit lahan ini. Ini kan boleh dibilang di jalan, dia tidak ada lahan yang di dalam. Tapi memang satu saat pasar ini sangat dipentingkan. Nah itulah makanya kenapa kita buka jaring asmara, yaitu jaringan untuk aspirasi masyarakat. Supaya kita paham nih, kalau memang wilayah ini misalnya, Bang kita butuh pasar yang permanen. Insya Allah kita bisa bikin nih, tinggal kita cari lahannya di sekitar sini ada atau tidak. Misal seperti itu. Usai berkunjung ke Pasar Jangkrik, Sidul melanjutkan kampanye ke kawasan Halim Makassar, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menjadikan Jakarta sebagai kota ekonomi kreatif global merupakan salah satu visi yang akan direalisasikan oleh calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Hal ini dikemukakan saat bertemu dengan pelaku industri ekonomi kreatif di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan kelompok anak muda yang merupakan pelaku ekonomi kreatif di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan yang dibalut dengan diskusi ini, RK menyampaikan akan menghadirkan Jakarta sebagai kota ekonomi kreatif global sesuai visi misi pasangan Ridho. Untuk mewujudkannya, pasangan Suswono di Pilkada Jakarta 2024 ini juga akan memperbanyak ruang terbuka hijau dengan memanfaatkan lahan Pemprov yang ada serta menggandeng pelaku ekraf, masyarakat serta akademisi. Kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah provinsinya,
kemudian memperbanyak ekspresi budaya, apakah festival ya sebanyak-banyaknya, dan harus ada nilai ekonominya supaya mengurangi pengangguran. Pada safari politiknya, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini juga menyambangi warga di kawasan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ridwan Kamil banyak menyerap aspirasi warga terkait kesehatan serta program bantuan untuk masyarakat. Janji-janjinya nanti bisa diteruskan, bisa direalisasikan kalau jadi ya. Terus untuk bantuan-bantuan yang selama ini terutama itu untuk PKK, untuk itu bisa ditambah lagi. Mudah-mudahan kalau Pak Ridwan Kamil bisa jadi, semuanya janjinya bisa terrealisasikan, bisa ditingkatkan lagi. Warga Tanjung Priuk menaruh harapan besar pada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono jika nantinya terpilih pada pilkada mendatang, agar dapat merealisasikan program kerjanya untuk kesejahteraan warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU Provinsi Jawa Timur menggelar debat publik perdana untuk 3 pasangan calon gubernur Jawa Timur. Debat ini mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tiga pasangan calon gubernur Jatim mengikuti debat perdana yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Timur di Gedung Graha Unesa, Surabaya, Jumat malam. Bahwa Jawa Timur siap menjadi gerbang baru Nusantara. Pada debat Pilkada Jatim ini, KPU mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. KPU Jatim menghadirkan 7 panelis yang merupakan akademisi dari kampus ternama di Jawa Timur. Yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh pasangan calon. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan selama kepemimpinannya sebagai gubernur, Jatim telah berhasil menjadi lumbung pangan nasional. Bahwa saya dan Mas Emil menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Hari ini Jawa Timur sudah menjadi lumbung pangan nasional. Daging kita tertinggi secara nasional. Ini artinya bahwa petani kita, nelayan kita, peternak kita sudah bekerja keras luar biasa. Sedangkan Paslon Pilgub Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma Harini, Gus Hans, menyampaikan visi misi Jawa Timur Resik yang selama ini menjadi moto kampanyenya. Kami ingin menyampaikan visi, yaitu Jawa Timur Resik demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, berkepribadian dan berkeadaban. Resik artinya birokrasi pemerintah yang berintegritas. Adil adalah setiap masyarakat tanpa diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan kehidupan. Makmur adalah sejahtera untuk seluruh masyarakat. Dan pemirsa, jelang Pilkada 2024, Partai Perindo siap mendukung dan memenangkan pasangan calon di setiap daerah seperti di Bekasi, Jawa Barat, dan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Thanos-Hidibjo ini juga menggelar rapat kerja dan koordinasi untuk memperkuat strategi pemenangan untuk pasangan Cakada yang telah diusung. Rekod kami gitu ya, apalagi 2 kan. Dan pemirsa, kita akan pantau situasi dan kondisi kedatangan tamu negara jelang pelantikan presiden dan juga wakil presiden esok hari. Dan tamu negara yang hadir di layar kaca Anda ini dari negara Laos. Kedatangan tamu negara dari negara Laos disambut langsung oleh Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Seperti diketahui pemirsa bahwasanya besok merupakan pelantikan presiden dan juga wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah tamu kenegaraan sudah hadir sejak kemarin atau Jumat sore. Dan tadi pagi juga sudah hadir Perdana Menteri pertama dari Rusia,
Kemudian pada siang hari ini juga sudah hadir kedatangan tamu negara dari Laos. Pemirsa, tidak hanya Laos saja, namun jelang pelantikan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Informasi dari pengelola utama Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, ini juga sudah melakukan sejumlah persiapan untuk proses kedatangan. Dan seluruh tamu negara yang hadir, baik yang ada di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, dan juga di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, ini menggunakan fasilitas VVIP. Dan seperti disampaikan pula bahwa fokus utama pada hari ini adalah dengan mempersiapkan dan memberikan fasilitas terbaik di bandara, terutama masalah keamanan, keselamatan, dan juga pelayanan. Total pemirsa ada sebanyak lebih dari 470 personil gabungan dari Aviation Security, kemudian juga Kodam Jaya, Polres Bandara Soekarno-Hatta, Gartab 1 Jakarta, dan juga Kopsus TNI yang berjaga serta bertugas untuk menyambut kedatangan tamu negara. Di lokasi penyambutan kedatangan juga terdapat posko pemantauan kegiatan, terutama di Terminal 3 yang juga difungsikan sebagai pusat koordinasi ketika adanya kedatangan para tamu negara. Pemirsa, dapat kami informasikan bahwa acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini akan dilakukan pada esok hari, Minggu 20 Oktober 2024, dan diperkirakan akan ada lebih dari 1.000 tamu yang hadir, termasuk dari tamu kenegaraan. Sejumlah nama yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, diantaranya adalah Wakil Perdana Menteri Rusia yang tiba pada pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang saat ini Anda saksikan di layar kaca, perwakilan dari negara Laos yang diwakili oleh PDR yang tiba pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya setelah ini pemirsa akan ada kedatangan terdekat, yakni Vietnam akan datang pada pukul 1 siang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jelang Pilkada 2024, Partai Perindo siap mendukung dan memenangkan pasangan calon di setiap daerah, seperti di Bekasi, Jawa Barat, dan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini juga menggelar rapat kerja dan konsolidasi untuk memperkuat strategi pemenangan untuk pasangan Cakada yang telah diusung. Partai Perindo tegak lurus mengusung calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi Tri Ardianto Cahyono Abdul Haris Bobihoe. Untuk memenangkan paslon ini, Partai Perindo menggelar rapat kerja cabang khusus bersama pengurus DPP, DPW, DPD, serta partai pengusung lainnya yang turut dihadiri langsung calon wali kota Bekasi nomor urut 3. Untuk melakukan konsolidasi dikemas dengan rapat kerja cabang khusus, karena ini khusus untuk dalam rangka untuk bagaimana mendorong konsolidasi ini dalam rangka untuk pemenangan Pilkada di Kota Bekasi tahun 2024. Untuk kemenangan Pak Tri Ardianto dan Pak Harsubio, Perindo akan turun ke lapangan door to door untuk mensosialisasikan mana yang layak untuk menjadi seorang pemimpin di Kota Bekasi. Sementara di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, DPW Partai Perindo menggelar rapat penguatan struktur dan konsolidasi untuk pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara nomor urut 2 Baharudin Siagian Syafrizal. Kita mengusung pasangan Baharudin Siagian Syafrizal dengan nomor urut 2.
Dalam hal ini kita memberikan arahan dan secara struktur semuanya tegak lurus mendukung Bahar Syafrujal. Dengan mengaktifkan semua, melibatkan kader-kader partai pengusung, maka besar harapan Baharudin Siagian dan Syafrujal menang di pemilu kada 2024 ini. Seluruh kader dan pengurus partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini berkomitmen akan terus berjuang untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berikutnya, pemerintah memastikan terus mendorong program hilirisasi pangan demi memperkuat produksi nasional dengan memperkecil impor pangan. Kementerian Perdagangan menyebut upaya mendorong hilirisasi pangan dengan peningkatan SDM dan teknologi diyakini mampu mendorong produksi pangan yang lebih baik. Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kementerian Perdagangan Wijayanto menjelaskan bahwa pemerintah mendorong berbagai kebijakan di bidang pangan, terutama dengan mendorong hilirisasi pangan yang salah satunya diharapkan akan mengurangi ketergantungan impor. Kementerian Perdagangan memastikan akan mendorong kebijakan yang dapat mempermudah akses pasar yang dibutuhkan agar sektor hilirisasi pertanian dapat menambah ekspor hingga mendorong produksi pangan dalam negeri. Tapi tinggal ditambahin sejumlah insentif ilmu dan teknologi yang sifatnya best practice, itu akan berpotensi sebenarnya kita terus kembangkan dalam berbagai jenis produk. Ya, artinya sebenarnya kalau di kita Indonesia, pertama potensi lahannya luas. Kemudian yang kedua, manusianya juga banyak. Jadi kalau tinggal kombinasi dua hal ini dikelola dengan benar, ini saya kira substitut semua produk impor bisa kita buat. Beberapa bulan menuju akhir tahun, harga pangan di sejumlah pasar di daerah Jakarta terpantau stabil. Harga cabai rawit merah masih berkisar Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Meski harga stabil, para pedagang mengaku daya beli masyarakat menurun. Pemerintah diharapkan jaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Beberapa bulan menuju akhir tahun, harga pangan di sejumlah pasar di daerah Jakarta masih tergolong stabil. Harga cabai rawit merah masih berkisar Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram, tidak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Sementara itu cabai keriting juga berada di harga Rp25 hingga Rp30.000. Komoditas lain seperti bawang merah dijual dengan harga sekitar Rp30.000 dan bawang putih dibanderol sekitar Rp40.000. Meskipun harga bahan pangan masih stabil, para pedagang mengaku daya beli masyarakat dalam beberapa bulan terakhir menurun sehingga pendapatan pedagang berkurang. Cabai rawit 48, 45, nggak pasti. Sampai 50.000 gitu ya? Iya. Kalau untuk cabai keriting? 25, kadang-kadang 22. Ya. Lagi turun sih sekarang ya. Cabai, bawang lagi pada turun. Oke, cabai buat sambal tiap hari pakai harus murah lah turunin ya. Gitu aja sih, gampang sih kalau pasti banyak yang beli. Kalau turun semua gitu barang-barang, jangan sampai naik turun kan bingung ya. Sekarang orang pada kagak itu kerjanya pada pindah PHK. Masyarakat berharap pemerintahan baru harus jaga daya beli masyarakat dan jaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan. Maskapai asal Korea Selatan Jeju Air resmi membuka rute penerbangan reguler ke Indonesia melalui Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Di mana rutenya adalah Incheon, Batam, Incheon.
Melalui penerbangan perdana atau inaugural flight tersebut, Bandara Internasional Hang Nadiem Batam resmi terhubung dengan Korea Selatan melalui penerbangan komersil berjadwal atau scheduled commercial flight. Penerbangan Incheon Batam Incheon yang dioperasikan secara reguler oleh Jeju Air dijadwalkan beroperasi dengan frekuensi 3 penerbangan setiap pekan serta direncanakan menjadi 4 penerbangan per pekan mulai 27 Oktober mendatang. Penerbangan ini sebagai upaya memperkuat konektivitas penerbangan internasional di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan pariwisata di dalam negeri. Benjamin Netanyahu tegaskan kematian Sinwar menandai semakin dekatnya akhir operasi militer Israel di jalur Gaza. Ya, pemirsa, Sidos yang akan segera kembali. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Medina dari Intemsi Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Medina, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, terima kasih rekan Camar dan juga selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas akhir pekan Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya. Yakni arus lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan mengarah ke Semanggi saat ini dalam situasi ramai lancar. Penempatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Hal yang sama juga terjadi dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang pada siang hari ini. Dan kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dan juga bus Transjakarta. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet saat ini dalam situasi kondusif lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light sepanjang kurang lebih 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas dari arah Tebet yang akan mengarah ke Pasar Minggu saat ini juga dalam keadaan lancar. Belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan tersebut. Nah, pemirsa, demi terciptanya keselamatan dalam berlalu lintas, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.